Diawali dengan insiden bakar-bakaran di kerajaan Sorbet, manga One Piece chapter 1099 yang berjudul Pacifista kembali melanjutkan kisah flashbacknya Kuma yang masih penuh dengan drama. Motif utama Bekori melakukan pembakaran di bekas kerajaannya itu ternyata terinspirasi dari sebuah kerajaan di East Blue yang mendapatkan aplaus yang luar biasa dari para Tenryubito gara-gara berhasil membangun sebuah kerajaan yang bebas sampah, baik sampah secara harfiah maupun sampah masyarakat. Kerajaan yang Bekori maksud itu kemungkinan besar adalah kerajaan Goa, kampung halamannya Luffy. Karena seperti yang kita semua tahu, saat Luffy masih kecil dulu, Raja Kerajaan Goa pernah melakukan program pembakaran Great Terminal yang merupakan tempat tinggal dan tempat mencari nafkah bagi ribuan orang yang terpinggirkan. Perkataannya Bekori ini secara tidak langsung telah mengkonfirmasi kalau program bakar-bakarannya Raja Goa itu berjalan sukses. Yang berarti saat ini sudah tidak ada lagi wilayah yang disebut dengan Great Terminal di luar dinding ibu kota kerajaan Goa. Meskipun pada prosesnya, para penduduk yang tinggal di sana yang ingin dilenyapkan sekalian oleh si Raja Goa, banyak yang selamat berkat pertolongan dari Monkey D. Dragon dan pasukan revolusi saat insiden terjadi. Nah, melihat kezoliman di luar nalar yang dilakukan oleh si Raja Pekok itu, Bartholomew Kuma tangannya benar-benar sudah sangat gatal sekali untuk segera subscribe channel ini. Hehe, bercanda. Dengan penuh amarah, Kuma menghancurkan istana kerajaan dan mengoplok seluruh pasukannya Bekori sendirian. Kejadian super heroik ini di kemudian hari dikenal dengan istilah satu orang yang merevolusi Sorbet. Tidak lama setelah kejadian itu, Sanji Garcia Saturn yang berada di Marijoa mendengar kabar tentang raja baru yang berkuasa atas kerajaan Sorbet. Ternyata raja baru yang dimaksud adalah Bartholomew Kuma. Desakan dan dukungan rakyat yang luar biasa besar memaksa Kuma untuk menduduki posisi yang ditinggalkan oleh Raja Bekori itu. Meski begitu, Kuma masih tetap tinggal di gereja tuanya karena Kuma hanya menjadi raja kerajaan Sorbet di atas kertas saja. Sementara yang benar-benar memerintah kerajaan tersebut adalah Raja Bulldog, mantan raja Sorbet 2 generasi sebelum Bekori. Nah, jika diperhatikan secara seksama, meski dilihat dari arah belakang, sosok yang melapor kepada Gorosei Saturn ini terlihat cukup familiar sekali, bukan? Mau dilihat berapa kali pun, saya merasa kalau penampilannya itu sangat mirip dengan Foxy. Tapi sejauh yang saya ingat, Foxy belum pernah sekalipun dikonfirmasi pernah menjadi bagian dari Angkatan Laut. Apakah ini adalah suatu bentuk pembelokan sejarah yang sengaja dilakukan oleh Ichiro Oda-san? Entahlah, yang pasti suatu hari semua orang yang ada di dalam gereja Kuma dibuat terkejut dengan munculnya seorang gadis yang tiba-tiba berlarian di dalam gereja yang penampilannya secantik Ginny. Bukan, lebih cantik dari Ginny. Ternyata gadis cantik itu adalah Jewelry Bonnie yang tanpa sengaja memakan buah iblis Toshi Toshinomi yang membuat tubuh bocilnya itu tiba-tiba berubah menjadi gadis perawan. Bonnie sendiri baru sadar kalau penampilannya berubah setelah melihat pantulan wajahnya di cermin yang ditempel di dinding. Begitu menyadari hal itu, seketika Bonnie dan Kuma langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Belum diketahui pasti bagaimana ceritanya Bonnie bisa mendapatkan dan memakan buah iblis Toshi Toshinomi, padahal selama ini dia kan selalu terkurung terpenjara di dalam gereja. Kuat dugaan, buah iblis tersebut memang sudah sejak lama ada di suatu tempat di dalam gereja, tetapi Kuma tidak menyadarinya. Mungkin Bonnie yang kelaparan men-screening setiap inci ruangan di dalam gereja untuk mencari apa yang bisa dia makan. Lalu ditemukanlah buah iblis itu di suatu tempat, di bagian basement mungkin. Tapi karena Bonnie baru menemukannya setelah insiden penyerangan pertama Raja Bekori, ada juga kemungkinan kalau salah satu anak buahnya Bekori yang terbunuh dalam peristiwa itu adalah user dari Toshi Toshinomi sebelumnya, yang mana setelah kematiannya, kekuatan buah iblisnya itu bereinkarnasi kembali dalam wujud buah dalam radius terdekat. Dan kebetulan buah yang paling dekat dengan TKP ada di dalam gereja tempat tinggalnya Bonnie. Nah, yang lucu adalah setelahnya, Bonnie berlarian di dalam gereja tujuannya ternyata hanya untuk berolahraga. Lalu tanpa dia sadari, tubuhnya berubah menjadi dewasa dengan sendirinya. Menyadari perubahan wujudnya tidak terkontrol, Bonnie kemudian mencoba untuk mengendalikan perubahan wujudnya itu di depan Kuma dan Gyugyo. Di momen itulah, Raja Bulldog dan ibunya, Ratu Connie, datang. Kuma dan Gyugyo yang perhatiannya sempat teralihkan ketika Raja Bulldog membuka pintu, salah mengira Ratu Connie sebagai Bonnie yang sudah berhasil berubah wujud. Padahal Bonnie yang asli malah sedang menemui Raja Bulldog. Raja Bulldognya sendiri juga nggak sadar kalau Ratu Connie sudah ada di dalam gereja dan sedang ditimang-timang oleh Gyugyo. Nah, kedatangan Raja Bulldog ke gerejanya Kuma ini ternyata tidak hanya sekedar untuk bersilaturahmi. Raja Bulldog juga membawa kabar buruk untuk Kuma terkait Bekori yang melarikan diri. Di luaran sana, Bekori ternyata menyebar hoax kalau Kuma telah mengkudeta secara paksa kursi Raja Kerajaan Sorbet dan membakar habis perkampungan penduduk dalam prosesnya. Kemudian setelah menjadi raja, Kuma memerintah Kerajaan Sorbet dengan semena-mena, tidak santun dan pelongo-pelongo polos seperti dirinya.
Raja Bulldog yakin dengan semua simpati yang Bekori peroleh dengan flying victim itu, dia pasti akan segera kembali lagi dengan membawa pasukan untuk mengklaim tahta kerajaan. Masyarakat tentu tidak mau raja gila semacam itu berkuasa kembali. Kuma kemudian mengakomodir aspirasi rakyat dengan bertekad bulat untuk mencegat kembalinya si Raja Laknat sebelum berhasil mendarat, tanpa peduli jika dia nanti akan dicap sebagai seorang kriminal karena berani melawan angkatan laut yang otaknya bebal. Maka dari itu, Kuma terlebih dahulu menitipkan Bonnie di bawah pengawasan Raja Bulldog dan Ratu Connie sebelum dia berangkat sendirian menghadang armada angkatan laut yang dibawa oleh Bekori di tengah lautan. Di momen ketika para pria mengobrol inilah, Bonnie berlatih untuk menirukan penampilan Ratu Connie dan berhasil. Dan jadi sangat persis dengan Ratu Connie setelah Ratu Connie meminjamkan outfit yang dia pakai. Gara-gara hal itu, kini giliran Raja Bulldog yang salah mengira Bonnie sebagai Ratu Connie. Nah, di tengah laut, Kuma tanpa ampun menenggelamkan setiap kapal angkatan laut yang menjadi backingannya Bekori. Setelah kejadian itu, pemerintah dunia melabeli Kuma sebagai seorang bajak laut dan memberi nilai bounty atas kepalanya. Oleh karena kekuatannya yang begitu besar, nilai bounty Kuma terus meroket dari waktu ke waktu. Menariknya, meski dijuluki sebagai seorang bajak laut, Kuma hanya berlayar sendirian. Dia tidak punya kru seperti bajak laut pada umumnya. Selama menekuni profesi barunya itu, Kuma terus berkeliling dunia untuk mencari obat bagi Bonnie. Tercatat, Kuma mengunjungi beberapa pulau yang beberapa tahun setelahnya menjadi tempat di mana dia melempar para kru topi jerami dari Kepulauan Shabaudi. Kuma sempat mampir ke Kerajaan Torino tempat dia nanti akan melempar Chopper. Dia juga sempat mampir ke Kuraigana Island tempat dia nanti akan melempar Zoro, tapi sepertinya dia tidak bertemu dengan Dracul Mihawk, atau mungkin Mihawk saat itu masih belum tinggal di sana. Kuma juga mampir ke Baltimore dan Tequila Wharf, tempat dia nanti akan melempar Franky dan Robin. Dia juga berbicara dengan para ilmuwan di Weatheria, tempat dia nanti akan melempar Nami. Hingga bertemu dengan Herakles di Kepulauan Boyne, tempat dia nanti akan melempar Usopp ke sana. Bahkan di chapter ini ada juga adegan di mana Kuma menghancurkan kapal Abdullah dan Jit, yang kini menjadi salah satu anggota Grand Fleet-nya Luffy, yang saat itu berusaha menangkap Kuma karena mengincar hadiah dari nilai bounty-nya yang sangat besar. Hingga akhirnya Kuma bertemu kembali dengan Monkey the Dragon di atas kapal Wayne Grandma yang sedang parkir di tengah lautan. Kedatangan Kuma disambut dengan sangat hangat oleh Morley, Gambo, serta Belo Betty yang rambutnya masih panjang dan masih pakai kutang. Dragon kemudian memberitahu Kuma jika Ivankov dan Inazuma telah tertangkap oleh Angkatan Laut dan posisi mereka saat ini telah dijebloskan ke dalam penjara. Di momen ini, Belo Betty melemparkan sebuah keluh kesah kepada Kuma. Betty bilang dia ingin mengisi posisi komandan pasukan revolusi wilayah timur, tetapi Dragon menyuruhnya bertanya terlebih dahulu kepada Kuma apakah dia mengizinkannya mengisi pos yang ditinggalkan oleh Genie itu atau tidak. Kuma lalu menjawab, "Satu lagi wanita bermulut kasar ingin memimpin wilayah timur." Oke lah kalau begitu. Setelahnya, Dragon mulai bercerita tentang Vegapunk. Dragon bilang sebenarnya dia tidak akan pernah merekomendasikan Vegapunk kepada Kuma karena nyaris mustahil untuk bisa menemui Vegapunk ketika dia masih bermarkas di Punk Hazard. Namun siapa sangka sebuah insiden terjadi di sana yang mengharuskan Vegapunk untuk mengungsi memindahkan laboratoriumnya ke tempat yang baru. Insiden yang Dragon maksud ini sepertinya adalah insiden saat Caesar Clone meledakkan Punk Hazard karena tidak lagi sejalan dengan Vegapunk. Nah, karena sistem pertahanan di laboratorium barunya Vegapunk saat ini masih lemah, Dragon pikir sekarang adalah saat yang tepat bagi Kuma untuk bisa menemuinya. Kuma sangat berterima kasih dengan informasi yang Dragon berikan. Dia berjanji jika Bonnie sudah sembuh nanti, dia akan kembali berjuang bersama dengan Dragon lagi. Kuma pun langsung capcus pamit pergi untuk menjemput Bonnie. Di momen pamitan inilah sebuah kata-kata provokatif keluar dari mulutnya Monkey the Dragon. Dragon bilang yang kurang lebihnya seperti ini, "Ikutilah kemana arah angin berhembus, temanku." Kalimat yang terlontar dari mulutnya Dragon ini langsung digoreng sedemikian rupa untuk memperkuat teori kalau Dragon adalah user dari buah iblis logia angin. Is that true? Adegan kemudian berpindah ke tempat Jewelry Bonnie yang sedang berlatih pertarungan jarak dekat di suatu ruangan di kastil kerajaan Sorbet. Meski dalam wujud anak-anaknya, Bonnie terlihat mampu mengalahkan lawannya yang orang dewasa. Nah, begitu Kuma sampai di kerajaan Sorbet, Kuma langsung menceritakan maksud dan tujuannya untuk membawa Bonnie bertemu dengan Vegapunk. Kuma lalu memasukkan Bonnie ke dalam sebuah kotak kedap cahaya dan membawanya ke Egghead Island yang pada saat itu masih berupa pulau yang diselimuti oleh salju dan masih bernama Divisi Science Lab 08. Keduanya lalu bertemu dengan Vegapunk yang kala itu kepalanya masih lonjong, besar, dan panjang. Begitu melihat bentuk tubuhnya Kuma yang tidak biasa, padahal bentuknya Vegapunk sendiri juga jelas sangat tidak biasa, Vegapunk langsung tertarik untuk menelitinya atas nama Science. Ketertarikannya yang sangat tinggi terhadap data analisis ini terlihat sangat Pitagoras sekali. Lalu setelah tahu kalau penyakit yang Bonnie derita adalah Sapphire Scale, Vegapunk terlihat sangat syaka sekali karena dia langsung bilang dia bisa menyembuhkannya.
Tapi begitu sudah ngobrol soal biaya yang dibutuhkan untuk mengobati Bonnie dengan teknik cloning DNA yang baru dia yang bisa melakukannya, yang katanya seharga membuat sebuah android, dia terlihat sangat lilit sekali. Kemudian begitu hasil tes darahnya Kuma keluar, dan Vegapunk tahu kalau Kuma adalah seorang Buccaneer, sifat rakus dan liciknya York muncul. Tanpa basa-basi, Vegapunk langsung meminta Kuma untuk menjadi role model bagi tentara android yang akan dia buat. Dengan imbalan, dia akan menyembuhkan penyakit Bonnie secara gratis. Kuma jelas setuju dong. Bahkan jika Vegapunk adalah iblis dan Kuma harus membuat perjanjian dengannya demi kesembuhan Bonnie, Kuma siap untuk melakukannya. Ketulusan hatinya Kuma inilah yang kelak akan memicu tragedi lain dalam hidupnya nanti. Ketika Kuma berbicara serius dengan Vegapunk inilah, Bonnie terlihat bermain dengan Sentomaru. Awalnya tidak ada yang aneh dengan keakraban Bonnie dengan Sentomaru, meskipun Bonnie terlihat bisa duduk santai di atas kapak 212-nya. Tetapi di panel ini, kalian sadar nggak sih, sapphire scale di pipinya Bonnie hilang guys. Baru ketemu Vegapunk saja, belum diapa-apain, penyakitnya itu bisa langsung sembuh total tanpa bekas. Tapi sepertinya itu hanyalah sebuah kesalahan produksi, karena di panel setelahnya, sapphire scale di pipinya Bonnie muncul lagi. Nah, saat Vegapunk tahu kalau Kuma adalah keturunan bangsa Buccaneer, dia langsung shock dong. Dengan darah keturunan yang tabu semacam itu, Vegapunk bertanya kepada Kuma, kenapa dia berani memutuskan untuk bertemu dengan dirinya yang seorang budak korporatnya pemerintah dunia. Lalu dengan entengnya Kuma menjawab kalau dia sangat percaya kepada Monkey the Dragon. Kuma lalu bertanya kepada Vegapunk, sebenarnya apa yang membedakan darahnya dengan darah dari manusia lain pada umumnya? Sayangnya Vegapunk bilang saat ini masih belum cukup sampel yang bisa digunakan untuk memberikan penjelasan secara lebih detail. Balik lagi ke proyek cloningannya Vegapunk. Vegapunk bilang dia ingin menciptakan tentara cyborg untuk angkatan laut, mana mereka bisa menembakkan laser beam untuk menghabisi para bajak laut yang jahat dan punya tubuh yang kuat untuk menjadi tameng bagi penduduk yang tidak berdosa. Kuma bilang jika tentara cloningannya Vegapunk itu akan bisa menyelamatkan banyak nyawa, dia pikir mungkin itu memang tujuan kenapa dirinya dilahirkan ke dunia ini sebagai seorang Buccaneer. Adegan lalu berpindah sejenak ke Marijoa untuk melihat Gorosei Saturn yang ternyata diam-diam sedang menguping pembicaraan mereka berdua melalui sebuah alat penyadap. Menurut Saturn, mana ada senjata dibuat untuk melindungi orang lemah. Senjata itu ya dibuat untuk membunuh sebanyak-banyaknya orang. Kemudian Saturn bilang dia punya rencananya sendiri terkait hal itu. Lalu seseorang menjawab, "Siap Pak, laksanakan." Belum diketahui pasti siapa mata-mata Gorosei yang ditempatkan di labnya Vegapunk itu. Namun menurut saya wajar jika ada mata-mata Saturn di sana, mengingat Saturn adalah dewa perang urusan defense and science. Yang jelas itu pasti bukan York, karena Vegapunk masih menjadi satu, belum membelah diri menjadi 6 orang, yang dibuktikan dengan kepalanya yang masih utuh, belum dipangkas. Adegan lalu kembali lagi ke Egghead Island untuk mendengarkan kelanjutan dari percakapannya Kuma dengan Vegapunk. Vegapunk benar-benar kagum dengan kebaikan hatinya Kuma. Namun ketika Vegapunk menyebutnya seperti seorang Santa, Kuma langsung menolak dengan mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang Santa, melainkan hanya seorang pasifista, yang dalam bahasa Jepang bunyi ucapannya sama dengan pecinta damai. Vegapunk bilang, aku suka kata-kata itu. Ayo gunakan kata itu untuk proyek pejuang masa depan yang akan aku ciptakan. Chapter kemudian ditutup dengan informasi kalau setelah chapter 1099 rilis, minggu depannya manga One Piece tidak libur lagi. Banyak sekali panel-panel yang menjadi penghubung antara masa lalu dengan masa depan di chapter ini. Sehingga menurut saya, chapter ini layak untuk diberi rating 8 dari 5. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.